Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Keraguan dulu, bab 6341. Segera tak lama kemudian, sekelompok orang menyalakan api dan oven pada saat matahari benar-benar terbenam. Karena semua orang telah menyiapkan bahannya, Yechen secara khusus membeli beberapa lagi, jadi makan malam ini sangat kaya. Selain itu, Yechen juga membeli anggur berkualitas dalam jumlah besar. Suasananya membaik, dan pada dasarnya semua orang memutuskan untuk minum dengan santai malam ini. Oleh karena itu, Yechen secara khusus mencampurkan energi spiritual ke dalam anggur. Aura ini tidak dapat membuat mereka memperkuat tubuh atau menyembuhkan penyakit, tetapi mereka dapat menjamin bahwa tidak peduli seberapa banyak mereka minum malam ini, mereka tidak akan menguap. Selanjutnya, begitu tubuh mereka menyerap energi spiritual yang sedikit ini, itu tidak akan pernah meninggalkan jejak, bahkan jika Wu Feiyan datang, tidak mungkin untuk menyadarinya. Yunan Selatan terletak di dataran tinggi, sehingga perbedaan suhu antara siang dan malam relatif besar. Selain itu, Gunung Guibei telah menambah ketinggiannya beberapa ratus meter. Jadi setelah gelap tiba-tiba suhu turun sedikit. Jadi semua orang duduk di sekitar api, dihangatkan oleh suhu api dan roh. Hu Leki memegang gitar, dan beberapa anak muda yang suka menyanyikan beberapa lagu populer bersamanya dengan cukup antusias. Lin Waner juga sangat menyukai perasaan ini. Dia berbaur dengan sangat mudah, seluruh orangnya sangat santai. Sambil memanggang semua orang, seorang pemuda berkata, "Oh, anggur malam ini benar-benar luar biasa. Tidak terlalu enak untuk diminum, saya biasanya minum terlalu banyak sehingga terlalu dini untuk berpisah. Hari ini, semakin banyak saya minum, semakin banyak energi yang saya miliki. Saya juga," orang lain berkata sambil tersenyum, "meskipun saya sedikit pusing, saya tidak merasa seperti akan mabuk sama sekali." Sangat nyaman, orang itu berkata, menatap Yechen dan bertanya, "Ah Chen, kamu membeli anggur ini, meskipun rasanya sama dengan anggur yang biasa aku minum, tetapi rasanya berbeda. Apakah ini anggur tua?" Yechen berkata sambil tersenyum, "Rasanya berbeda, itu karena lingkungannya di sini, yaitu semakin panas lingkungannya, semakin besar kapasitas untuk minum." Hu Leki setuju, "Ah Chen benar. Apakah Anda mabuk setelah minum tergantung pada 3 indikator. Salah satunya adalah toleransi alkohol seseorang, yang lainnya adalah asupan alkohol dan konsumsi alkohol mereka," berkata kemudian, Hu Leki berkata lagi, "Jika kapasitas minum maksimal Anda di meja adalah sedikit white wine, maka saat Anda minum sendiri pasti tidak akan bisa mencapai kapasitas minum tersebut. Ini karena minum di meja mengobrol sambil minum, kekuatan fisik dan cairan tubuh tinggi, konsumsi alkohol juga lebih tinggi, dan semangat sangat bersemangat, yang semuanya mengarah pada mobilisasi alkohol." Pria itu berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Masuk akal, saya sangat bahagia hari ini. Saat saya bahagia, saya lebih memikirkannya. Minumlah." Yechen berkata saat ini, semuanya,
Jarang semua orang sangat bahagia. Mari kita tinggi sampai fajar malam ini, dan setelah melihat matahari terbit, kita akan tidur nyenyak. Hampir semua orang setuju. Langsung setuju untuk turun. Begadang, bagi anak muda, hanyalah sepotong kue. Memegang ponsel di tempat tidur, atau menghadap layar di depan komputer, Anda akan sepanjang malam tanpa menyadarinya. Belum lagi semua orang sangat bersemangat dan dalam kondisi baik malam ini, begadang hingga subuh, menyaksikan matahari terbit, tidak sama sekali selanjutnya. Jadi sekelompok orang benar-benar tinggal di Turtleback Mountain, makan sate dan menyanyikan lagu sampai keesokan paginya. Sebelum matahari terbenam kemarin, dia sesekali bisa melihat teman keledai lainnya turun gunung. Setelah matahari terbenam hingga langit mulai memutih, Ye Chen tidak melihat orang lain muncul lagi. Saat ini, kurang dari 20 menit sebelum fajar, setiap orang akhirnya menambahkan beberapa ranting dan kayu bakar ke api unggun, dan mulai menunggu matahari terbit dari gunung. Momen yang muncul di sana, kira-kira 10 menit kemudian, cakrawala yang awalnya putih mulai bersinar keemasan. Ini adalah pertanda bahwa matahari akan terbit di cakrawala. Tepat ketika semua orang menantikannya, indra Ye Chen tiba-tiba merasakan ada seseorang di kejauhan, berjalan cepat menuju tempat mereka berada. Khawatir ketahuan oleh Wu Feiyan, Ye Chen telah menjalankan formula mental yang diajarkan Yun Ruge sejak dia minum tadi malam, dengan paksa mengunci auranya ke dalam tubuhnya. Bagi para biksu, seluruh dunia bagaikan kapal selam yang berlayar di kedalaman laut, mereka semua ditemukan oleh deteksi sonar. Meminjam metafora ini, seseorang dengan tingkat kultivasi yang tinggi setara dengan kapal selam yang lebih maju. Kapal selam ini lebih lengkap, tidak hanya memiliki daya tembak yang garang dan tenaga yang kuat, tetapi juga memiliki alat pendeteksian kapal selam lain yang lebih canggih dan pendeteksian yang lebih lama. Jarak, orang-orang seperti kapal selam tua yang terbelakang, dengan daya tembak rendah, daya lemah, dan kemampuan deteksi yang buruk, torpedo lawan kemungkinan besar akan membunuh Anda sebelum Anda tahu di mana lawan Anda berada. Para biksu merasakan satu sama lain, seperti sonar pasif kapal selam yang memantau satu sama lain. Begitu mereka mendengar gerakan orang yang sama, mereka akan segera waspada dan memasuki keadaan siaga. Namun, ini tidak berarti bahwa semua orang dengan basis kultivasi rendah tidak dapat lolos dari kematian dibandingkan dengan mereka yang memiliki basis kultivasi tinggi. Kapal selam yang lebih tua, jika mereka cukup berhati-hati, juga dapat menghindari kapal selam canggih. Salah satu cara yang paling sering digunakan adalah duduk di latar belakang dan tetap diam. Setelah kapal selam memasuki keadaan hening total, mesin dimatikan, semua peralatan elektronik dan deteksi berhenti bekerja, dan semua orang di dalamnya tetap tidak bergerak dan tidak bersuara. Dalam hal ini, sulit untuk mendeteksi kapal selam canggih jika hanya mengandalkan pasif sonar goal. Ye Chen sekarang dalam keadaan diam ini. Secara umum, bahkan jika seorang kultivator yang sangat kuat muncul di sini, selama dia tidak dengan sengaja menyelidiki semua orang sampai akhir, tidak mungkin untuk mengetahui bahwa Ye Chen juga seorang kultivator. Tapi ini tidak mutlak, ini seperti kapal selam yang sangat sunyi. Meskipun sonar pasif lawan tidak dapat mendeteksinya, jika lawan menyalakan sonar aktif untuk mencari,
masih mungkin untuk menemukannya. Namun, masih ada masalah yang sangat kritis di sini, yaitu meskipun sonar aktif mudah digunakan, ini adalah pedang bermata dua, seperti senter dalam kegelapan, jauh lebih mudah menemukan orang dengannya. Tetapi begitu Anda menggunakannya, jika Anda menyingkirkannya, apakah Anda dapat menemukan lawan Anda atau tidak? Anda akan menjadi orang pertama yang terungkap. Oleh karena itu, baik militer maupun pertapa tidak akan dengan berani mencari jenis mereka sendiri. Mereka takut diserang oleh master rahasia, jadi mereka tidak akan begitu saja mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri, apalagi melepaskan energi spiritual mereka untuk menyelidiki semua orang di sekitar mereka kemanapun mereka pergi. Selain itu, Wu Feiyan saat ini harus sangat berhati-hati, apalagi membiarkannya menggunakan sonar aktif. Dia bahkan dapat memilih keheningan mutlak seperti Ye Chen untuk memastikan keamanan mutlak. Pada saat ini, Ye Chen merasakan seseorang mendekat dengan cepat, tidak mengandalkan aura, melainkan indera tajamnya sendiri. Pada saat yang sama, Wu Feiyan, yang sedang mendaki gunung dengan cepat, juga memperhatikan bahwa sudah ada lebih dari selusin orang di sini pada pagi hari di Turtle Back Mountain. Namun, ia tidak heran, toh ia bertemu dengan banyak penggemar camping di sepanjang jalan. Ia tahu bahwa olahraga outdoor semacam ini sangat umum di kalangan anak muda, sehingga ia tidak menganggapnya serius. Ketika dia mendaki Gunung Penyu, dia melihat beberapa tenda tidak jauh dan selusin. Ketika dia masih muda, alisnya secara tidak sadar bergerak sedikit. Semua orang ini sedang melihat ke arah matahari terbit sekarang dan sedang menunggu untuk menghargai matahari terbit. Wu Feiyan tidak mencurigai mereka. Dia hanya kesal dan kecewa karena orang-orang ini terlalu dekat dengan makam kakak laki-laki Lin Zulu. Kali ini saya mengunjungi tempat lama lagi, hanya untuk pergi ke makam Lin Zulu untuk mengenang masa lalu, dan ngomong-ngomong untuk mengucapkan beberapa patah kata dari hati saya kepada kakak laki-laki saya. Namun lokasi orang-orang ini hanya berjarak 2 hingga 300 meter dari makam pakaian Lin Zulu. Jika saya masuk langsung, saya khawatir saya tidak dapat menghindari melihat orang-orang ini. Ini tidak seperti ini. Nyaman bagi kakak laki-laki untuk mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Ye Chen telah melihat dari sudut matanya wanita muda dewasa yang baru saja muncul di kejauhan. Dengan penglihatan manusia super, Ye Chen bisa melihat penampilan wanita itu. Harus dikatakan bahwa meskipun Wu Feiyan telah hidup sampai 400 tahun, dia tetap cantik dan menawan. Dibandingkan dengan Lin Waner, dia sepertinya tidak berbeda. Selain itu, ekspresi Wu Feiyan dingin, matanya seperti obor, dan auranya sangat kuat, sekilas tidak terlihat seperti janggut yang bagus. Seolah-olah dia merasa seseorang sedang menatapnya. Wu Feiyan secara tidak sadar ingin melihatnya juga. Lin Waner melihat sosok Wu Feiyan, tapi sebelum dia bisa melihat wajahnya dengan jelas, jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa wanita di kejauhan itu adalah Wu Feiyan, yang telah dia sembunyikan selama lebih dari 300 tahun. Pada saat ini, detak jantung Lin Waner berhenti sedikit dan telapak tangannya juga berkeringat karena campuran emosi kemarahan dan kegugupan. Melihat wajahnya pucat dan dia sedikit gugup, Ye Chen dengan cepat memeluknya dan berkata dengan suara sedih, "Sudah kubilang jangan begadang, kamu tidak boleh mendengarkan,
Poin kuncinya adalah kamu minum banyak alkohol. Pasti sulit untuk tetap terjaga sampai sekarang, kan? Lin Wanner tahu bahwa Ye Chen telah memperhatikan ketidaknormalannya, dan meskipun sengaja membingungkan Wu Feiyan, dia bersyukur, tetapi juga agak gugup dan malu karena dipeluk oleh Ye Chen. Memaksa dirinya untuk menyesuaikan keadaannya, dia berkata dengan lembut, "Aku begadang semalaman hanya untuk melihat matahari terbit bersamamu. Setelah kita bersama, kita tidak pernah melihat matahari terbit bersama." Lega, dan dari sudut matanya, dia merasakan bahwa Wu Feiyan mungkin sedang melihat mereka. Jadi dia dengan sengaja melihat ke arah di mana dia berada, lalu dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata kepada Lin Wanner di sebelahnya, "Lihat sayang, lihat seseorang datang untuk mendaki Turtle Back Mountain sepagi ini." Lin Wanner menatapnya dengan rasa ingin tahu, lalu berkata, "Dan dia tampaknya kesepian, mungkinkah dia mendaki 2 gunung begitu cepat untuk melihat matahari terbit? Bukankah dia akan pergi sebelum matahari terbit?" Ye Chen berkata dengan santai, "Siapa tahu, mungkin sama seperti kita, mencari tempat tinggal di lereng gunung untuk bermalam." Ye Chen kemudian berkata lagi, "Tapi masih agak aneh, ketinggian Gunung Guibei bukan yang tertinggi di dekatnya. Mengapa repot-repot naik ke sini untuk melihat matahari terbit? Yang lebih aneh adalah dia sendirian." Percakapan antara Ye Chen dan Lin Wanner penuh dengan kata-kata. Wu Feiyan mendengarnya dengan jelas. Percakapan antara mereka berdua tidak menimbulkan keraguan padanya. Sebaliknya, setelah Ye Chen mengambil inisiatif untuk mengungkapkan keraguannya kepadanya, dia segera membalikkan situasi tanpa disadari, membuat Wu Feiyan menyadari di dalam hatinya bahwa dia muncul di sini sendirian begitu awal, di pagi hari di mata orang lain, memang agak tidak masuk akal. Pada saat ini, hati Wu Feiyan telah berubah dari berusaha mencari tahu anomali menjadi berusaha menutupi kelainannya sendiri. Oleh karena itu, dia tiba-tiba bimbang dan berpikir dalam hati, "Jika saya pergi beribadah di depan makam kakak laki-laki sekarang, apakah orang-orang ini akan melihat sesuatu yang tidak biasa?" Bersambung.